warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 9, masih tentang teks diskusi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai serta tujuan pembelajarannya. KD atau kompetensi dasar yang akan kita raih pada pertemuan hari ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi, ya, serta menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar, serta KD 4.10 menyajikan gagasan atau pendapat atau argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi, serta mampu menulis teks diskusi berisi gagasan, pendapat, atau argumen yang mendukung dan yang kontra. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan KD dan tujuan pembelajaran, marilah kita langsung menuju ke pembahasan materi tentang struktur teks diskusi. Oke, strukturnya yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini struktur yang pertama biasanya berisi batasan topik atau batasan masalah. Kita akan menginfokan tentang isu atau permasalahan yang akan dibahas. Jadi dari sampai mana nih? Oke. Lalu yang kedua adalah latar belakang topik. Alasan mengapa kita mengangkat topik itu untuk menjadi diskusi atau latar belakangnya adalah alasannya mengapa dalam diskusi tersebut diangkat topik tersebut. Yang ketiga, sudut pandang yang berbeda dari yang akan dibahas gitu. Biasanya sudut pandangnya tentang argumen yang mendukung, ini yang kontranya, jadi diangkat dulu yang kontranya. Oke, itu adalah isi dari bagian pendahuluan. Selanjutnya struktur yang kedua adalah isi. Nah, isi terbagi menjadi dua. Oke, ada pikiran utama dan ada alasan dan bukti. Oke, misalnya isi ini ada 5 paragraf gitu ya. Paragraf pertama itu adalah pikiran utamanya, selanjutnya berarti berisi alasan dan bukti. Ciri-ciri isi biasanya nih terdiri atas beberapa paragraf ya. Kalau tadi pendahuluan biasanya 1 paragraf, kalau isi lebih dari 1. Lalu terdapat paragraf pro dan kontra. Jadi ada paragraf yang mendukung topik yang dibahas, ada juga yang kontra. Tapi harus disertai dengan bukti dan alasan yang akurat. Oke? Lalu selanjutnya menggunakan bahasa yang persuasif dan kohesif. Ada ajakan, ada bujukannya, serta bahasanya padu, serta dia berkaitan. Oke, struktur yang ketiga dari teks diskusi adalah simpulan. Oke, simpulan ini adalah simpulan dari argumen dari dua sisi yang dibahas, dari pro dan kontra, ini disimpulkan. Setelah itu, penulis menuliskan argumen yang paling efektif dari antara yang pro dan kontra, yang paling efektif yang mana, lalu dituliskan. Lalu setelahnya direkomendasikan atau merekomendasikan argumen yang paling sesuai, yang berarti satu sudut pandang ya, baik itu yang pro maupun yang kontra. Jadi salah satunya akan direkomendasikan oleh si penulis, dan semua ini terdapat dalam simpulan. Baiklah, sekarang kita masuk ke aspek kebahasaan dalam teks diskusi. Aspek kebahasaan yang pertama adalah kata bermakna aktual atau sedang terjadi. Contohnya adalah sedang, adalah, dan artinya. Jadi sedang terjadi. Oke. Yang kedua adalah kata emotif. Jadi mengungkapkan perasaan si penulis. Contohnya ada kata percaya, yakin, lalu pikir, unik, itu ya, bermakna, berharga. Nah, itu merupakan kata-kata yang emotif.
Oke, aspek kebahasaan yang berikutnya adalah terdapat derajat kepastian. Jadi ada kata-kata yang bisa memastikan, contohnya ada kata dapat, akan, mesti. Lalu ada kata-kata atau konjungsi, terdapat konjungsi dan penanda kohesi serta koherensi. Contohnya ada kata namun, dan, tetapi pada akhirnya. Oke. Baiklah, kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang menyajikan teks diskusi. Hal yang pertama yang akan kalian lakukan atau yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, tentukan topik. Kalian tentukan topik dulu apa yang mau dibahas dalam teks diskusinya. Setelah itu, kalian buat tulisan yang menarik untuk dibaca. Lalu kalian kumpulkan bukti-bukti yang akurat, ya, baik pendapat pro maupun pendapat kontra. Setelah itu, periksa ejaan dan punktuasi atau tanda baca. Lalu kalian jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang persuasif atau membujuk atau mempengaruhi. Oke, demikianlah pembelajaran tentang struktur, aspek kebahasaan, dan cara menyajikan teks diskusi. Semoga kalian bisa pahami dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.